Ya, selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Oke. Ya. Terima kasih hari ini kita ketemu. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan diseminasi atau pengibasan modul 1.4 PGP angkatan ke-7. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kami semua kesehatan dan kegembiraan hingga saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kegiatan kami pada siang hari ini. Kami mohon kepada hati, budi dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mampu berusaha belajar bersama demi perbaikan kami dan juga demi kemajuan kita Caritas. Kami serahkan kegiatan siang hari ini Tuhan ke dalam penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Karena sudah siang, kita langsung saja ya. Saya akan menyampaikan kaitannya dengan materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Ini adalah materi yang saya terima bulan Desember lalu sebagai penutup modul 1, dan aksi nyatanya adalah saya harus menyampaikan ini kepada ibu-ibu semuanya. Berikut tentang budaya positif. Ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah hal-hal positif yang kita budayakan bersama di sekolah kita. Bagaimana kita mendekati membuat solusi atau pemecahan masalah itu berdasarkan kekuatan positif kita. Nah, intinya di sini adalah kita menciptakan disiplin tanpa ancaman. Ya, jadi apa itu arti disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple. Teman-teman tahu, ibu tahu soal dengan disciple ya. Disciple itu artinya murid atau pengikut. Jadi kita menjadi murid juga harus berdisiplin. Mengikuti Yesus juga ada disiplin tertentu ya. Oke, berikutnya bagaimana kita menciptakan disiplin tanpa ancaman? Kita belajar terlebih dahulu tentang makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Sebentar, saya dari sini biar kelihatan. Ya, jadi makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah kutipan dari KHD. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kita belajar mendisiplinkan diri itu juga harus diberi stimulasi oleh keadaan eksternal kita. Ketika kita belum punya motivasi internal yang dari dalam, kita perlu distimulasi oleh motivasi eksternal yang dari luar. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini mungkin catatan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita menerapkan disiplin dalam suasana yang merdeka, artinya tanpa ancaman. Nah, konkretnya bagaimana? Kita akan coba belajar bersama. Kita belajar bersama ya Ibu, karena saya juga masih harus belajar. Ya, jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri. Seperti yang tadi saya sampaikan, disiplin yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam, gitu. Nah, bagaimana membuat murid atau membuat kita semua mempunyai motivasi internal, mempunyai motivasi dari dalam untuk mendisiplinkan diri? Nah, ini kaitannya tadi dengan suasana merdeka. Kita pahami dulu makna merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu ini bahasa Jawa ya. Merdeka itu jarwannya nora mung lepasing pangreh. Nanging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kita disebut manusia merdeka ketika kita punya kemampuan untuk memerintah diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu bukan karena diperintah orang lain, tapi karena kita ingin melakukannya. Kita mempunyai
motivasi tertentu, kita mempunyai nilai tertentu atau value tertentu yang kita perjuangkan kenapa kita melakukan sesuatu. Ya, misalnya kita datang tepat waktu, kira-kira sebenarnya itu bukan karena kita takut ada ancaman dipotong gaji atau apa, tapi karena sebenarnya ada value tertentu yang kita perjuangkan dengan hadir tepat waktu. Contohnya seperti itu. Jadi kita disebut manusia merdeka ketika kita cakap, kita punya keterampilan untuk memerintah diri kita sendiri tanpa ancaman dari orang lain atau tanpa penghargaan dari orang lain. Misalkan ada insentif dari yayasan, itu berarti masih motivasi eksternal. Atau ada ancaman dari ibu kepala enggak, ya nggak pernah ngancam ya. Ya. Atau ada ancaman dari atasan kita melakukan sesuatu karena ada ancaman dari atasan, itu juga berarti karena motivasi eksternal, belum motivasi internal. Oke, berikutnya, nah bagaimana kita punya kecakapan untuk memerintah diri sendiri atau belajar menjadi manusia merdeka. Jadi kaitannya dengan disiplin diri. Jadi kita perlu mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Contoh nilai-nilai yang kita hargai apa? Menghormati orang lain. Misalkan kita membudayakan antri cuci tangan ke anak, itu sebenarnya bukan karena supaya rapi, tapi juga kita mengajarkan kepada anak ada nilai menghormati orang lain, ada nilai menghargai orang lain. Ketika kita menyerobot, berarti itu kita masih kurang belajar menghormati orang lain. Itu contohnya. Jadi kita perlu mempelajari bagaimana kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai. Kemudian kita juga perlu mempelajari bagaimana cara mengontrol diri. Nah, ini kita sama-sama belajar juga ya. Bagaimana mengontrol diri, apalagi ketika situasi hektik, misalnya anak-anak cukup susah diatur gitu ya. Nah, bagaimana kita tetap punya nilai kesabaran, value-nya di situ. Berikutnya, itu juga bagian dari disiplin diri ya, mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai. Nah, kenapa disiplin itu penting? Karena tujuan pendidikan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi misalkan kita mengajarkan anak untuk antri, lalu kemudian anak bisa antri, itu bukan karena dia mau antri, bukan karena gurunya teriak-teriak lalu takut dimarahin gurunya lalu antri gitu. Itu masih motivasi ekstrinsik, tapi karena dia betul-betul, oh aku mau antri karena aku belajar menghormati temanku, aku belajar menghargai teman yang sudah ada di depan, kalau itu aku di belakangnya. Itu contoh bahwa kita mengajarkan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Menghormati orang lain itu kan contoh nilai kebajikan universal. Lalu menghargai orang lain itu juga nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana kita mengarahkan anak-anak dengan menerapkan disiplin tapi mengacu pada nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, bagaimana mewujudkannya? Di sini ada 3 teori yang dipelajari bersama di modul 1.4 kemarin. Jadi yang pertama adalah tentang 3 motivasi perilaku manusia, lalu dari berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar, dan yang terakhir adalah teori kontrol. Nah, tentang 3 motivasi perilaku manusia, ini dari Diane Gossen, tokohnya. Pemikiran dari Diane ini ada 3. Yang pertama adalah motivasi perilaku pertama. Ini orang berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya aku membereskan mainan kayak gitu. Misalnya anak-anak diajak membereskan mainan. Dia mau berperilaku seperti itu karena untuk menghindari supaya tidak dimarahin gurunya gitu ya. Ada contoh perilaku pertama seperti itu. Nah, biasanya apalagi untuk kita orang dewasa gitu ya, biasanya kemudian kalau kita bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya nih, mengerjakan penilaian misalkan ya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Oh, nanti aku ditegur sama guru ini kok penilaiannya belum selesai gitu. Itu masih motivasi perilaku pertama. Kan kalau kita ditegur kan tidak nyaman ya.
ada merasa tidak nyaman, aduh gitu ya. Nah itu masih motivasi perilaku pertama. Jadi untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, pada kita gitu ya, secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tertentu. Ini motivasi perilaku yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang berperilaku seperti itu, ini masih motivasi eksternal ya. Jadi aku berperilaku tertentu karena aku merasa tidak nyaman kalau nanti ditegur, aku merasa tidak nyaman kalau nanti ada hukuman untuk aku, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian motivasi perilaku kedua juga masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan datang tepat waktu itu karena pengen dipuji gitu, misalkan, oh kamu hebat, maunya kasih gitu. Itu motivasi perilaku yang berikutnya, masih eksternal. Biasanya muncul pertanyaannya gini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau aku rajin mengerjakan tugas, aku dapat apa gitu kan? Kalau aku membereskan mainan, aku dapat apa dari bu guru? Oh, aku dapat pujian gitu. Itu masih motivasi eksternal juga. Jadi melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Jadi ini untuk anak-anak memang biasanya di tahap 1 dan 2 ya, motivasi perilaku 1 dan 2. Juga kita mungkin ya, ini penting. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian yang menurut kita penting dan diletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Dunia berkualitas itu artinya dunia yang menurut kita dianggap penting gitu ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan gitu. Nah ya, itu motivasi perilaku kedua. Ini juga masih motivasi eksternal. Jadi yang tadi karena hukuman, yang kedua ini karena penghargaan, lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini sudah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Aku ingin melakukan sesuatu karena yang aku perjuangkan adalah value atau nilai ini. Aku ingin bersikap baik ke anak karena yang aku perjuangkan adalah nilai-nilai penghormatan terhadap anak. Aku menghormati anak sebagai manusia seutuhnya, contohnya seperti itu. Biasanya kemudian muncul pertanyaan seperti ini, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Apabila aku memberikan keteladanan membereskan mainan, aku akan menjadi orang seperti apa gitu. Jadi lebih ke value yang aku perjuangkan sebagai manusia gitu ya. Kalau kita sudah dewasa sampai ke situ ya, kita juga perlu mengajak anak mengenali value itu. Apa yang kita perjuangkan sebagai manusia ciptaan Tuhan ketika aku melakukan sesuatu, itu udah motivasi intrinsik. Jadi melakukan sesuatu bukan karena ancaman, bukan karena penghargaan, tapi karena ada nilai, ada value yang kita yakini dan hargai. Dan melakukannya itu karena kita gitu ya, ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang sesuai dengan yang kita yakini gitu. Ya, saat ini tentang 3 motivasi perilaku manusia. Teorinya di situ. Jadi 1 masih motivasi eksternal karena hukuman. Yang kedua motivasi eksternal juga karena ingin pujian atau penghargaan. Yang ketiga ini karena ada value atau nilai yang kita yakini dan itu yang mendasari tindakan kita. Biasanya ini kemudian bisa kita gali ketika kita melakukan evaluasi atau refleksi. Mungkin sampai di sini dulu. Ada tanggapan dari ibu-ibu? Monggo. Teorinya 1 dulu, nanti sebelum yang berikutnya. Atau ada yang mau tanya, menanggapi pernyataan atau pertanyaan? Sudah? Mau apa? Monggo. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya ini ada anak didik saya di kelas itu. Kalau melihat tadi penjelasannya Bu Eli itu, nah
saya sudah menasehatinya gitu setiap kali dia di kelas kayak gitu. Nah, sepertinya dia mempunyai keasikan tersendiri. Nah, di saat guru mau ada kegiatan apa gitu, dia punya kesukaan sendiri. Misalnya bermain, dia milih mainannya sendiri, dia lagi asik di situ. Nah, ketika saya mau mengarahkan dia untuk ikut bersama-sama saat ada kegiatan itu, di hari itu ada kegiatan itu, nah itu dia lebih memilih bermain misalnya. Itu bagaimana menurut Bu Eli supaya untuk mengatasi hal seperti itu, Bu Eli? Apakah saya karena sekarang kan katanya merdeka belajar, dia mungkin itu dia sedang belajar saat dia bermain itu, apakah saya harus membiarkannya dengan mainannya dan saya tetap melanjutkan kegiatan itu dengan anak-anak yang lain, atau saya harus berusaha mengajak anak yang supaya dia bergabung gitu? Sebaiknya bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Dian, bagus sekali. Ya, jadi sebenarnya kalau dari Ki Hajar Dewantara sendiri, tujuan pendidikan adalah menuntun anak. Jadi menuntun ya, namanya menuntun kan kita dekat dan bergandengan. Nah, bagaimana kita menuntun? Kalau membiarkan berarti kan tidak menuntun, gitu kan? Ada hal-hal misalkan yang menurut kita itu tidak baik, kita juga harus tarik anak itu, gitu kan? Karena kita tugasnya adalah menuntun, ya. Nah, kalau seperti itu, ini kaitannya supaya kita membuat anak punya motivasi intrinsik, misalnya dia mau memperhatikan gurunya, gitu kan ya. Salah satu cara menghargai orang lain adalah menghargai guru dengan memperhatikan ketika guru berbicara, itu contohnya ya. Nah, bagaimana menerapkan ini ke anak yang masih, ya memang anak kan kadang ada tahapannya juga ketika dia punya dunianya sendiri gitu ya. Dia asik dengan dunia sendiri dan tidak peduli dengan dunia di luar dirinya. Nah, bagaimana kita menarik anak untuk keluar dari situ sejenak? Ada salah satunya yang nanti juga saya akan jelaskan adalah tentang keyakinan kelas gitu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kita menggali potensi tentang value yang sudah diyakini oleh anak gitu. Misalkan kok mainannya berantakan, tidak rapi, berarti harus bagaimana ya gitu. Itu lalu nanti anak akan bertanya. Nanti kita akan coba praktek ya Bu Ibu, bagaimana membuat keyakinan kelas dan bagaimana kita belajar bersama-sama mengajak anak untuk menyepakati atau membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini bukan aturan, berbeda dengan aturan. Misalnya kalau aturan kan dilarang membuang sampah gitu kan. Nah, nanti keyakinan kelas adalah kalimat positif yang kita bentuk bersama-sama nanti dengan anak. Kalimat positifnya misalnya apa? Oh, membuang sampah di tempat sampah atau menjaga kebersihan kelas gitu. Tapi prosesnya adalah bersama-sama dengan anak. Jadi bukan kita yang memberikan atau mendoktrin, tapi kita menggali tentang kebutuhannya anak terhadap situasi kelasnya. Saya yakin setiap anak yang ada di kelas kita butuh kenyamanan belajar, ya kan? Semua anak butuh suasana nyaman untuk belajar. Nah, bagaimana kita semua juga mengajak anak supaya gimana ya supaya kelas kita jadi nyaman untuk belajar. Kalau Bu Guru bicara lalu di sana ada yang teriak-teriak, apakah anak-anak nyaman? Itu contohnya. Ya, nanti kita akan praktek bersama tentang ini kemudian. Nah, kita belajar bersama-sama. Oke, tentang dari ini ada lagi? Cukup ya.
sudah teori pertama ya, tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya, teori kedua adalah tentang 5 kebutuhan dasar yang mendasari perilaku manusia juga. Ini adalah teori dari Daniel Goosen juga. Bukan, William Glasser. Kalau tadi Daniel Goosen, ini William Glasser. Ya, apa saja teori tentang 5 kebutuhan dasar manusia ada di video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ya, stop benar. Ya, saya garis bawah yang tadi kelihatannya Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kita sebagai pendidik itu sebenarnya sama dengan petani gitu. Kita memberi, murid itu dilibatkan sebagai tanaman. Lalu tugas kita adalah memberi daya dukung sebaik-baiknya untuk pertumbuhan tanaman itu supaya tumbuh dengan sangat baik. Dan kita perlu mengenali potensi anak itu, misalnya bagaimana kita membuat perlakuan, misalkan itu tanaman padi, ya kita beri perlakuan seperti yang dibutuhkan tanaman padi, bahwa dia butuh digenangi di umur tertentu, lalu butuh dikeringkan di umur tertentu. Berbeda ketika misalkan dia tanaman jagung, kalau tanaman jagung ada masa digenangi, dia akan mati. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu mengenali potensi anak satu persatu supaya kita bisa memberikan daya dukung yang tepat untuk setiap anak ini. Kebutuhan satu anak dengan yang lain itu berbeda. Maka kita perlu mengenali. Seperti petani sebagai pendidik, kita juga perlu mengenali ibarat tanaman ini. Murid ini ibarat tanamannya tanaman apa gitu ya, jagung atau padi gitu. Jangan sampai kemudian perlakuan budidayanya itu keliru. Gitu. Dan kita hanya bisa memberikan daya dukung yang tepat. Ada ulat kita bersihkan, ada rumput gulma kita bersihkan, ada hal-hal yang kira-kira mengganggu pertumbuhan si anak itu menjadi lebih buruk atau tidak menjadi lebih baik, itu yang kita perlu beri stimulasi yang tepat. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih, silakan dilanjut. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang
biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Oke, nah setelah tadi kita berusaha memahami bersama tentang 5 kebutuhan dasar, teori berikutnya adalah teori kontrol. Ya, nah ini kita pelajari dulu miskonsepsi atau pemahaman yang keliru tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid gitu. Apakah ini benar? Ini adalah miskonsepsi. Jadi sebenarnya guru tidak perlu mengontrol murid, tapi bagaimana murid tergali potensinya untuk punya nilai motivasi intrinsik. Lalu ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini tidak selalu ya. Ketika kita melakukan penguatan positif itu tidak selalu. Intinya adalah tetap menggali potensi murid. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga tidak betul. Ketika kita memberikan kritik ke murid lalu membuat murid merasa ditempatkan
punya identitas gagal gitu kan, itu tidak akan menguatkan karakter. Jadi kita membuat murid merasa bersalah, itu juga akan membuat murid punya identitas gagal, dan kita tidak akan bisa menguatkan karakter positif dengan situasi seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini yang biasanya juga miskonsepsi yang di parenting juga ya, di orang tua pemahamannya ya anak harus nurut orang tua kayak gitu. Kita juga kadang seperti itu, kamu murid yang harus nurut guru gitu kan. Nah, kadang kita juga sampai ke sana, tapi bahwa kita perlu memahami bahwa itu sebenarnya adalah miskonsepsi atau pemahaman yang keliru. Ya intinya adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa mampu menuntun murid supaya tergali potensinya dan menuntun dia tumbuh seperti kodrat alamnya. Kalau memang dia tanaman padi, ya dia tumbuh sebagai tanaman padi. Contohnya seperti kalau dia memang tanaman jagung, ya dia tumbuh sesuai kodrat alamnya sebagai tanaman jagung. Kalau memang dia suka dengan seni dan art, ya biarkan dia tumbuh dengan seni dan art tanpa memaksa dia untuk menjadi ahli matematika. Itu contohnya penerapan di anak. Berikutnya itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya adalah tentang next. Ya, ini perbandingan antara teori kontrol dan teori stimulus respons. Ya, kalau teori stimulus respons ini adalah dari Stephen R. Covey, mungkin pernah dengar nama itu. Jadi di teori stimulus respons, realitas atau kebutuhan kita sama itu. Tapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan kemudian bisa berbeda. Kebutuhan Misal dengan Ana itu jenis berbeda. Contohnya ya. Lalu di teori stimulus respons semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Misalkan kita sekarang posisinya di sini sedang berusaha memahami tentang ini. Apa yang bekerja di otak kita masing-masing itu gambarannya bisa berbeda-beda. Itu di teori kontrol. Kemudian teori stimulus respons, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini adalah salah satu cara kita juga untuk berkolaborasi. Bagaimana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu kita bisa masuk untuk berkolaborasi. Lalu di stimulus respons, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi di teori kontrol kita memahaminya semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang buruk sekalipun itu sebenarnya ada tujuannya. Dari orang yang bersangkutan yang berperilaku buruk itu sebenarnya punya tujuan dengan melakukan perilaku buruk itu. Dan seperti yang tadi, ada kebutuhan yang bisa jadi tidak terpenuhi dan dia ingin memenuhi kebutuhan itu dengan perilaku buruk itu. Yang kita perlu pahami sampai ke sana. Lalu di teori stimulus respons, orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang dipahami di teori stimulus respons. Ini teorinya sebelum RKV ini sebelum muncul teori kontrol ya. Kemudian ada teori baru yaitu teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau kita berjalan seberapa jauh, mau kita mencapai cita-cita seberapa tinggi, itu kita sendiri yang mengontrol. Lalu di teori stimulus respons kita memahami saya bisa mengontrol orang lain. Bahkan ketika kita sekarang sebagai guru pun kita memahaminya pasti aku bisa mengontrol muridku gitu ya. Tapi di teori kontrol kita perlu memahami Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Ya, kemudian di teori stimulus respons pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini yang kita juga sering lakukan, termasuk saya gitu ya. Dibujuk gagal ya udah diancam saja atau dipaksa saja, itu berarti kita masih mengikuti teori yang lama. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Konsensus itu kesepakatan bersama, kolaborasi itu kerjasama. Bagaimana kita mengajak anak bekerja sama dan membuat kesepakatan bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ini tantangan kita bersama-sama ya. Kemudian di teori stimulus respons ada model berpikir menang kalah atau win and lose. Saya menang, Anda kalah gitu ya. Tapi di teori kontrol adalah win-win solution atau model berpikir menang-menang. Bagaimana kita sama-sama ada di posisi menang. Itu makanya kemudian di konsensus latar belakangnya adalah seperti itu. Cara berpikirnya kita berpikir menang-menang. Oke. Nah, setelah itu kita perbandingan dua teori stimulus respons dan kontrol. Berikutnya adalah tentang ya
Nah, ini kita pelajari dulu ya. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah solusi dari diagnosis kontrol murid ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak ideal atau ketika anak melakukan sesuatu yang kita sebut sebagai perilaku buruk. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat, menebarkan identitas. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan dulu. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lalu yang ketiga adalah menebarkan identitas. Lalu yang ketiga tujuan dari segitiga restitusi yang pertama mengubah identitas anak yang bersalah dari identitas tidak benar. Jadi kita memberikan kritik ke murid selalu apa konkretnya kita merasa diberikan punya identitas itu ada contoh-contoh konkretnya bagaimana tidak akan di teori kontrol ini ada 5 posisi yaitu teman, pemantau, lalu ada juga yang terakhir yang terbaik adalah manajer. Kita akan coba belajarnya nanti di video. Lalu itu sih bahwa orang dewasa berat memaksa. Ini yang biasanya juga ya ini tentang segitiga restitusi ya. 3 tahapan. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan. Dan itu juga sampai ke sana. Jadi contoh pertanyaannya misalkan kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu ada di tahap validasi tindakan yang sebagai orang dewasa. Aku menuntut murid supaya terjadi potensi dan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan. Nah, ketika kita mengajukan pertanyaan, itu usahakan pertanyaannya adalah bukan pertanyaan yang menempatkan anak pada identitas orang yang gagal. Identitas orang yang gagal itu maksudnya dengan misalnya memarahi lalu membuat anak semakin merasa bersalah gitu. Itu adalah kita menempatkan anak ke dalam identitas yang gagal. Tapi bagaimana kita menstabilkan identitas adalah supaya ketika perasaan bersalah itu muncul, kita bilang ke anak tidak apa-apa, kamu bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Lalu kita bertanya, menurut kamu kesalahanmu apa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu. Ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi ke anak bahwa yang dia lakukan itu adalah keliru. Caranya seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau apakah ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan dia sebenarnya mau ambil minum, tapi di dekatnya ada temannya. Lalu cara dia dengan mendorong temannya, gitu kan? Nah, kita bagaimana memvalidasi itu? Ya, kita bertanya, ada cara yang lebih baik nggak ketika kamu mengambil minum? Gitu kan? Bahwa kita juga membuka kesempatan ke anak untuk berpikir, oh iya, tidak perlu mendorong teman kalau mau mengambil minum lalu terhalangi temannya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Jadi kita juga menggali value atau nilai dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contohnya mungkin untuk kelas besar ya. Tapi kalau untuk kelas kecil mungkin kita bisa bertanya apa yang telah kita sepakati bersama terhadap teman. Oh, sayang teman, Bu Guru. Kita juga bisa bertanya lagi, kalau sayang teman, apakah itu ciri-ciri atau tanda kamu sayang ke teman? Kalau mendorong teman, kan berarti sayang teman ya. Itu tahap menanyakan keyakinan. Jadi kita coba ajak anak untuk mengingat kembali nilai atau value yang sudah coba kita ajak anak untuk membuat bersama di keyakinan kelas itu. Itu di segitiga restitusi. Lalu nanti tentang teori kontrol kita akan pelajari bersama videonya. Di situ ada contoh-contoh konkretnya dan ada kasus konkretnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini contoh kasus konkret ya, Naren. Naren, sini kamu. Kita perhatikan guru ini ada di posisi apa. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua ya, jadi penghukum ini pembuat rasa bersalah. Ada sedikit bedanya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi ketiga sebagai teman. Kalimat yang dinyatakan gurunya berbeda lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, kita sudah belajar itu tadi ya, 5 posisi kontrol sebagai guru yang bisa kita lakukan. Mungkin salah satu bisa sharing kira-kira saya lebih sering ada di posisi yang mana? Monggo, ada yang mau berbagi? Gimana? Ya. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Uli. Mungkin sedikit sharing ya. Kalau tadi melihat Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu terima kasih kesempatannya Bu Eli. Mungkin sedikit sharing ya Bu, dari setelah melihat tayangan video tadi dari 5 posisi kontrol, sepertinya saya masih sering di posisi yang teman Bu. Kadang saya tuh menanyakan kepada anak, tapi saya kurang memberikan kesempatan untuk anak, tidak memberikan pertanyaan pemantik agar anak menemukan jawaban dan menemukan solusi atas masalah yang dialami pada dirinya. Saya lebih sering langsung memberikan solusi tanpa memancing anak untuk berkembang menemukan solusinya itu Bu. Mungkin seperti itu sih dari saya. Ya, terima kasih Bu Nana. Ya, sama ya, kayaknya itu yang paling mudah juga ya kelihatannya ya, kita sebagai teman gitu ya. Tapi ternyata ada kelemahannya juga di situ. Jadi tetap motivasi yang muncul akhirnya motivasi eksternal. Anak menaati itu ya karena aku suka sama bu gurunya gitu ya. Lalu bu gurunya bilang A, lalu dia mengikuti A gitu. Belum memunculkan motivasi intrinsik. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, cukup kita lanjut satu video lagi tentang segitiga restitusi ya. Ya, oke. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih masih bertahan sampai sekian menit. Ya, berikutnya setelah tadi kita memahami 3 teori, apa saja tadi yang satu? Teori tentang 3 segitiga restitusi, teori kontrol ya. Terus 5 kebutuhan, 5 posisi kontrol itu ada di teori kontrol juga ya. Lalu tentang 5 kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga, yang pertama adalah
motivasi, 3 motivasi perilaku ya. Yang motivasi perilaku pertama berdasarkan hukuman, yang kedua penghargaan, lalu yang ketiga adalah nilai atau value. Nah, sekarang kita akan coba mengenali bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah supaya kita bisa memunculkan anak-anak yang berperilaku sesuai dengan motivasi perilaku yang ketiga tadi, berdasarkan nilai atau value. Maka saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihat dari peraturan ya. Peraturan itu sebenarnya ada nilai kebajikan yang kita perjuangkan dari peraturan itu, yang ingin kita bentuk atau kita harapkan anak mempunyai nilai kebajikan itu berdasarkan peraturan. Jadi bunyinya bukan peraturan tapi keyakinan kelas gitu. Misalnya ini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira value atau nilai kebajikan apa yang terkandung dari peraturan itu? Apa contohnya? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai waktu. Betul, menghargai waktu ya, atau disiplin waktu. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Ada nilai kebajikan apa di situ? Untuk keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain, ya betul ya. Jadi kita misalkan ada anak melakukan kekerasan, biasanya mencubit atau menarik rambut temannya, gitu. Itu kan sebenarnya kekerasan ya. Dan anak mungkin belum tahu juga bahwa itu kekerasan. Jadi ada nilai kebajikan, kita harus menjaga keselamatan orang lain, menjaga keselamatan diri kita sendiri. Lalu bergantian menunggu giliran, ada nilai kebajikan apa di situ? Coba kesini tuh. Kedisiplinan. Kedisiplinan untuk apa ya? Kedisiplinan untuk menghargai teman. Bisakah? Nilai kebajikannya adalah menghargai teman. Ya, jadi kalau menyerobot gitu kan, tidak mau antri kan berarti menyerobot temannya, itu berarti dia masih belum bisa menghargai temannya. Tolong hormati temanmu, hargai temanmu. Kemudian gunakan masker. Apa ya nilai kebajikannya? Untuk menjaga kesehatan. Ya, terima kasih. Gunakan masker dengan baik. Itu berarti menjaga kesehatan temannya dan diri sendiri. Lalu berjalan di kelas dan koridor. Berjalan ya, biasanya anak-anak kan suka berlari di koridor. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Siapa? Aku nggak kasih dia. Bisa untuk keselamatan dirinya sendiri, juga untuk orang lain, temannya juga. Ya, terima kasih Bu. Keselamatan diri dan orang lain ya. Jadi kalau lari kan bisa jadi tabrakan ya, atau dia terpeleset gitu kan. Jadi berjalan di kelas dan koridor itu adalah mengambil nilai kebajikan untuk keselamatan diri dan orang lain. Nah, sekarang kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Intinya keyakinan kelas itu adalah kalimat positif. Minta tolong ditarik bagian yang atas. Nah, atas lagi ya, oke ya. Ini ya, jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, gitu kan. Misalnya kayak tadi menjaga keselamatan diri dan orang lain, itu kan sesuatu yang abstrak. Konkretnya adalah berjalan di kelas atau koridor, tidak berlari ya, berjalan. Kemudian menjaga menghormati orang lain, itu kan abstrak gitu ya. Konkretnya adalah dengan antri gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan universal itu adalah pernyataan-pernyataan yang semua orang tuh paham, semua orang tuh memahami. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan kalimat negatif.
misalkan kata dilarang membuang sampah sembarangan, itu berarti bukan keyakinan kelas karena itu kalimat negatif. Tapi kalau menjaga kebersihan kelas, itu kan kalimat positif, itu adalah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi value-nya apa itu biasanya turunan kegiatan atau hal rinci dan konkretnya itu banyak. Misalnya menjaga kebersihan kelas kan tidak hanya membuang sampah di tempat sampah, tapi membersihkan meja setelah makan, ya gitu ya, atau mencuci tangan setelah makan, gitu. Itu kan menjaga kebersihan kelas supaya mainannya juga tidak kotor. Kalau habis makan belum cuci tangan, tangan masih belepotan minyak, lalu ambil mainan, itu kan mainannya jadi kotor. Itu keyakinan kelas itu cukup menjaga kebersihan, itu misalkan. Lalu turunan konkretnya banyak. Jadi tidak perlu terlalu banyak keyakinan kelas itu. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalkan ada keyakinan kelas menghindari narkoba gitu, itu kan tidak cocok untuk anak TK gitu kan, karena belum kenal apa itu. Jadi itu tidak cocok diterapkan di sini. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang memang cocok dan diterapkan di lingkungan kita. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita perlu sering ingatkan juga ke anak-anak. Nah sekarang kita mau mencoba praktek membuat keyakinan kelas. Ceritanya ini kita role play di kelas gitu ya sebentar. Lalu nanti teman-teman tolong tuliskan contoh keyakinan 2 saja, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian nanti kita coba diskusi bersama di sini sebentar. Oke? Ya, mulai dari sekarang ya. Saya bagi kertas. Setelahnya. Terima kasih. Dua saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu banyak. Kalau ke anak-anak mungkin tidak bisa menulis ya, jadi kita modelnya diskusi dengan pertanyaan nanti. Oke, sudah kemudian silakan. Sama konkretnya enggak sih? Enggak. Cuma Enggak. itu ya? Iya. Tadi kan keyakinan kelas abstrak. Iya. Satu abstrak. Tapi konkretnya enggak. Tadi sudah. Nggak usah pusing-pusing, bukan ujian. Kata-katanya.
bisa kita lihat di anak-anak saja. Ya, Putari nanti minta tolong Putari membacakan ya di situ. Ini yang dari Bu Nana, abstraknya adalah menghormati diri dan orang lain. Terus konkretnya bergiliran untuk berbicara, mengucapkan permisi saat akan lewat di depan orang lain atau masuk ruangan. Kalau ini tulisannya Budian, sayang teman, contohnya memeluk, terus jadi duduk dengan sopan. Jadi kalau yang perempuan duduknya jangan metotok kayak gitu, jadi harus duduknya gini ya. Kecuali memakai celana. Nah ini tulisannya Bu Reni. Teman, menyayangi teman dan menolong teman. Menyayangi teman yaitu jadi contohnya kayak meluk, disayang. Jangan tiba-tiba saya dijambak ya. Jadi disayang aja gitu. Terus kalau menolong teman, kalau misalnya bolpennya jatuh, diambil gitu. Terus kalau yang punya saya adalah apabila Dinda dijambak rambutnya, salah, Dinda menyupit temannya. Jadi temannya jangan dicubit. Jadi kalau misalnya mengambil botol minum, minumnya permisi gitu, jangan dicubit. Jadi kan nanti Adinda jadi nangis kayak gitu. Itu menurut saya ya Bu. Terus yang kedua adalah berdoa sebelum pulang, karena anak-anak kadang-kadang kalau mau pulang tuh nggak mau berdoa dulu, langsung lari ke depan nih gitu kan. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Putari. Terima kasih Putari. Nah, saya akan coba rangkum ya. Rangkum menjadi 1 atau 2 keyakinan kelas. Jadi menghormati diri dan orang lain, sayang teman, anak sopan, menyayangi teman, menolong teman. Menolong teman juga berarti tanda menyayangi teman ya. Kemudian tidak mencubit. Ini hampir sama ya. Jadi sayang teman, sopan kepada teman itu juga tanda sayang teman ya sebenarnya ya. Terus menyayangi teman itu juga salah satu tanda kita menghormati orang lain ya. Ya kan? Kemudian menolong juga tanda kita menyayangi teman. Jadi kalau bisa saya rangkum, keyakinan kelas yang ada di sini adalah menghormati diri dan orang lain. Tandanya dengan menyayangi teman, menolong teman, tidak mencubit, mengucapkan permisi, berbicara sopan kepada orang lain. Itu adalah salah satu ciri atau tanda menghormati diri dan orang lain. Sebentar, saya tulis. Ya, jadi keyakinan kelas yang pertama adalah menghormati atau hormat kepada diri dan orang lain. Lalu ada satu yang berbeda tentang berdoa sebelum pulang sekolah supaya pulang selamat sampai tujuan. Ini keyakinan kelasnya apa ya kira-kira? Ya, itu contoh konkretnya ya, sehingga berdoa yang baik. Keyakinan kelasnya adalah ya, itu tanda kita beriman ya, beriman kepada Tuhan ya. Jadi keyakinan yang kedua adalah mungkin kalian positifnya apa? Beriman dan bertakwa gitu ya. Atau beriman aja, beriman kepada Tuhan ya. Ya, kalimat keyakinan positifnya, keyakinan kelas yang kedua adalah beriman
kepada Tuhan. Ya, ini jadi ada dua keyakinan kelas yang kita temukan dan kita rumuskan bersama. Seperti tadi, keyakinan kelas juga tidak perlu terlalu banyak. Nah, ya, nah kita bisa nanti misalkan nih kelas kita menemukan dua keyakinan kelas ini, kita bisa membuat tepuk, gitu kan? Tepuk kelas star, gitu misalkan ya. Lalu ada prok hormat, prok beriman, prok star yes, gitu. Itu juga bisa supaya anak-anak juga bisa membatinkan value yang ada dalam keyakinan kelas tersebut. Begitu. Sampai di sini ada yang mau mengatakan sesuatu? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita tutup kegiatan kita siang hari ini dengan doa. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Gimana? Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendapatkan banyak ilmu yang dapat kami gunakan untuk mengembangkan dan menumbuhkan putra putri yang Engkau telah titipkan kepada kami di TK Caritas. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati dan lindungilah kami agar kami sampai di rumah dengan selamat. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sancta Vincentius, pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok pagi. Kita beri aplaus untuk proses kita siang hari ini.